Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bimbel G Privat. Nah, di part kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang soal-soal FRTKD BUMN tahun 2022 yang terbaru, khususnya materi tes deret atau biasa dikenal dengan barisan angka dan huruf. Nah, teman-teman, tolong perhatikan tips dan triknya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan tes TKD tahun ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komen positif. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, langsung saja di soal yang pertama, saya ketik ulang ya teman-teman, supaya teman-teman juga lihatnya lebih jelas juga. Oke ya teman-teman, sekarang kita lihat tipe soal ini itu deretnya naik, tapi deretnya naiknya dikit-dikit. Coba, berarti mungkin kita curigai itu penjumlahan. Tapi kalau kita urut, 10 ke 13 itu ditambah 3 ya teman-teman, 13 ke 15 itu ditambah 2, 15 ke 21 itu ditambah 6, 21 ke 25 itu ditambah 4. Nah, ini polanya sudah tidak beraturan, teman-teman. Jadi, jangan pakai cara ini. Kalau sudah tidak ketemu dengan cara ini, maka solusinya adalah kita langkahi. Oke ya? Nah, coba kita langkahi satu-satu. Gitu ya. Berarti saya tulis ulang ya, teman-teman ya. Di sini 10, kemudian 13, kemudian 15, 21, 25, 34, 42, 54, dan 68. Oke ya? Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita tulis ulang, kita mau mencari suku selanjutnya gitu. Berarti kita langkahi dulu teman-teman. Kalau tadi percobaan pertama Anda berhasil, berarti kita langkahi. 10 ke 15 itu ditambah 5 ya teman-teman ya. 15 ke 25 itu ditambah 10 ya. 25 ke 42 itu ditambah 17. Gitu ya teman-teman. 42 ke 68 itu ditambah 26. Itu ya teman-teman. Nah, karena ini membentuk sepertinya polanya ini membentuk lagi deret baru. Berarti ini bisa jadi tingkat 2 ataupun tingkat 3. Nah, untuk mencari suku selanjutnya, tidak bisa kita pakai ini. Berarti yang kita pakai 13. Nah, ini ya. Kita langkah hingga ini. Nih, gitu. Sekarang kita pindahkan supaya lebih ini. 13, 21, 34, 54. Kira-kira suku berikutnya itu apa gitu ya teman-teman. Coba kita perhatikan. 13 ke 21 itu ditambah 8 loh teman-teman. Kemudian 21 ke 34. Sorry, ini bukan 34 ya. Iya, sorry, betul, 34 ya. 21 ke 34 itu ditambah dengan 13 loh. Gitu ya. 34 ke 54 itu ditambah 20 loh, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, ini kira-kira selanjutnya ditambah berapa? Kita lihat, ini membentuk pola lagi. Ini ke sini, itu ditambah 5 loh, teman-teman. Nah, ini ditambah 7 loh, teman-teman. Kemungkinan di sini tambah 9 loh. Berarti di sini tambah 29. Kalau 54 kita tambah 29, gampang saja. Cara kelas 1 ya, teman-teman ya. Ini 4 tambah 9, 3. Lihat, jawaban yang ujungnya 3, cuman B. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman lanjut lagi ya, di nomor yang kedua. Nah, di nomor 2 ini, barisannya itu, kalau kita perhatikan ada beberapa suku yang berulang. Hati-hati teman-teman, jangan gegabah dalam menyelesaikan soal seperti ini. Hati-hati sekali. Ada 2 suku yang selalu berurutan dan muncul berulang gitu berurutan ya. Kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini, saya selalu punya tips kayak gini. Kita boleh lingkari dulu yang berulang itu. Lingkari dulu ya, kasih kotak kah atau lingkari kah terserah. Ini berulang nih teman-teman kalau kita perhatikan.
gitu ya. Dari 20 ke 19 dan itu berulang. Mungkin saja di sini itu berarti 18 dan 18. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah suku selanjutnya. Setelah 95 itu apa? Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman, dari 20 nih, dari 20 ke 100, 20 ke 100, itu dikali 5 loh, teman-teman. Gitu ya. Nah, sama juga, 19 ke 25, dari kotak keluar itu, dari kotaknya itu keluar, itu dikali 5. Gitu ya. Nah, sekarang 95. Nah, sekarang kita cari tahu hubungannya 100 dan 20 itu diapakan kira-kira teman-teman. Turun tapi turunnya jomplang sekali, banyak sekali. Kalau turunnya dikit mungkin kurang. Operasi kurang dia pakai. Tapi kalau turunnya banyak berarti bagi atau akar. Tapi ini tidak mungkin diakar sehingga hasilnya 20. Jadi ini kemungkinan adalah dibagi teman-teman. Kira-kira 100 bagi berapa yang hasilnya 20? 100 dibagi 5. Nah, kemungkinan di sini juga itu 95 kita bagi dengan 5. Nah, ini gampang saja. 95 dibagi 5, teman-teman, itu 1. Ya, gitu ya. Ini 5, ini kurang 5, 4. 45 bagi 5 ya 19, 9. Jadi hasilnya adalah 19, teman-teman. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Oke, teman-teman. Nah, halo teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dengan soal yang ketiga ya teman-teman. Di sini kita diberikan sebuah barisan yang di dalamnya itu ada variabel yang belum diketahui. Tapi ujung-ujungnya nilai dari operasi variabel itu lagi yang ditanyakan. Berarti dua proses yang harus kita cari, yang harus kita lakukan. Pertama cari nilai variabelnya dan yang kedua cari hasil operasinya. Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini adalah deret atau barisan naik. Nah, berarti kemungkinan ini operasi penyebelahan ya. Penyebelahan. Coba naiknya dikit-dikit lagi. Berarti penyebelahan. Coba kita tes. 6 ke 12 itu ditambah 6. 12 ke 17 itu ditambah 5. 17 ke A. Kemudian udah bisa ditahu ya. A ke 28. Tapi tiba di sini 28 ke 36 itu tambah 8. Berarti kalau kita lihat penyebelahannya di sini harusnya nurun. Tapi tiba-tiba di sini naik. Nah berarti itu gagal ya teman-teman ya. Jangan coba cara itu. Dan kita tidak dapat solusi untuk itu. Akan memperpanjang masalah gitu. Berarti coba kita ubah cara kerja kita gitu. Jadi sekali lagi dalam menyelesaikan soal barisan dan deret ini itu tidak ada rumus tertentu, tidak ada prinsip tertentu, yang ada hanya tips saja. Oke ya. Dan trial and error teman-teman. Coba-coba saja. Makin mahir, makin sering kita latihan, kita makin jago dalam menyelesaikan. Coba kita langkahi teman-teman. 6 ke 17. 6 ke 17 ya. 6 ke 17 itu berarti ditambah 11 ya. Nah, 17 ke 28, iya, ditambah 11 juga. Nah, ini kelihatan nih polanya, mulai kelihatan. 28 ke Z, berarti ditambah 11 juga. Kalau 28 ditambah 11, itu hasilnya 39. Ini simpan dulu. Simpan dulu ya, teman-teman ya. Sekarang ada suku yang tersisa, ada 12, ada A, dan ada 36. Coba kita perhatikan, 12, ada A, dan 36. Gitu ya. Nah, kita mau cari nih A-nya berapa. Kalau kita perhatikan, A 12 ke A, kalau kita tebak-tebak nih, 12 ke A ke 36, 12 dan 36 itu saling berkelipatan loh. Berarti kemungkinan di sini kelipatan dari 6 juga. Setelah 12 mungkin ya. Nah, kita tes, coba 24. Nah, kalau 12 ke 24 itu kan ditambah 12. 24 ke 36 itu juga ditambah 12. Nah, ini polanya sama. Kalau polanya sudah sama begini, berarti percobaannya kita berhasil 24 mungkin. Gitu ya. Berarti A-nya itu adalah 24. Kalau misalnya Z-nya 39, kemudian A-nya 24, itu kalau dikurangkan berarti hasilnya 15, teman-teman. Oke? Semakin sering, semakin jago. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dengan soal yang keempat. Ya. Berdasarkan FR-nya, di sini kita ada soal 1, 3, 7, 7, 2, 2, 6, 7, 6, 7. Nah, kalau kita perhatikan, ini deretnya itu naik, teman-teman. Naik berarti mungkin penyebelahan. Coba kita coba dulu ya, teman-teman ya. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 7 itu ditambah 4, 7 ke
7 tambah 0. Nah, ini udah mulai tidak beraturan ya teman-teman ya. Terus naik lagi, naiknya tinggi sekali. Berarti mungkin ini, kemungkinan nih dari 7 ke 22 itu tinggi sekali naiknya teman-teman. Berarti dia kemungkinan ada operasi kali di dalamnya. Berarti bukan penjumlahan. Nah, kita coba cara lain ya teman-teman ya. Saya mau tulis ulang deretnya di sini, barisannya. 22, 67, kemudian 67 lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau cari suku berikutnya gimana? Kita coba perkalian. 1 ke 3 itu dikali 3, tapi 3 ke 7 dikali berapa lagi? Itu nggak ada ya, berarti mungkin ada dua operasi yang dilibatkan di sini. Kita coba, kalau 1 dikali 2 ditambah 1. 1 kali 2, 2 teman-teman. Hasilnya ditambah 1, jadinya 3. Itu ya. Lakukan hal yang sama lagi, uji. 3 ke 7 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2 itu 6. Ditambah 1 itu jadinya 7. Nah, benar ya teman-teman ya. Berarti mungkin ini polanya ya. Lanjut lagi, kita coba lagi. Oh, di sini itu dikali 1 teman-teman. Nah, ini anggaplah dia itu selingan gitu ya. Kita coba di sini hal yang sama. Kalau 7 ke 22 itu bisanya kali 3, nanti hasilnya tambah 1. Kelihatan ya. Terus lagi 22 ke 67, 22 kalau dikali 3 itu hasilnya 66, teman-teman. Kalau ditambah 1 hasilnya 67. Nah, berarti sama ya. Wah, mulai berpola nih. Setelah dikali 2, dikali 3, diselingin dengan kali 1. Nah, di sini kali 1 lagi. Kali 1 ya. Ini kali 1. Berarti selanjutnya itu mungkin dikali 4 ditambah 1, teman-teman. Nah, kalau 67 dikali 4 itu hasilnya ini 82. Gitu ya, simpan 2. 4 kali 6, 24. Tambah 2, 26. Gitu ya, tambah 1, 269. Berarti di sini 269, teman-teman. Berarti pilihannya antara A sama C. Nah, lanjut lagi. 269. 269 ini masih dikali 4 lagi ditambah 1. Karena dia pola ini berulang setiap 2 kali ya, teman-teman ya. Kalau ini saya kali 4, itu ujungnya berapa sih, teman-teman? 4 kali 9 kan 36. Ujungnya 6 ya. Kalau ditambah 1, itu pasti ujungnya 7. Nah, coba bayangkan sebuah bilangan yang ujungnya 6, ketika ditambah 1, pasti berubah ujungnya jadi 7. Nah, berarti kita cari yang ujungnya 7. Ya udah, C. Itu ya, teman-teman. Nggak perlu nih, pasti ujungnya di sini 7 nih. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan soal yang nomor 5. Di sini kita diberikan soal 4, 9, 20, 37, 60. Kalau sekilas, itu kita lihat dia barisan naik. Nah, kalau naik, berarti kita curigai dulu penjumlahan, atau mungkin perkalian. Kita coba penjumlahan dulu ya, teman-teman ya, secara berurutan. Saya tulis ulang di sini, 4, 9, 20, 37, 60, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari polanya. 4 ke 9 itu sepertinya ditambah 5, teman-teman. 9 ke 20 itu ditambah 11. 20 ke 37 itu ditambah 17. 37 ke 60 itu ditambah 23, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ini, nih polanya membentuk barisan baru lagi yang berpola tetap. Ini ditambah 6, ini ditambah 6, ini juga ditambah 6. Ini biasa disebut dengan barisan bertingkat. Tingkat 2 ya, teman-teman. Berarti selanjutnya itu pasti ditambah 6. Kalau 23 ditambah 6, itu hasilnya 29, teman-teman. Kalau 60 ditambah 29, hasilnya 89. Berarti jawabannya antara B dan D. Kemudian setelah itu ini ditambah 29, ditambah 6 lagi. 29 ditambah 6, tuh 29 ditambah 6 berapa ya, teman-teman ya? Itu 35 ya, teman-teman. Jadi ini ditambah 35 lagi. Kalau 89 ditambah 35, lihat saja ujungnya. 9 ditambah 5 itu 14. Berarti ujungnya itu 4 nanti. Cari jawaban yang ujungnya 4. Dan itu adalah D, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai di soal yang ke-6, teman-teman. Di part ini adalah soal terakhir ya, teman-teman, tapi nantikan part selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu. Di sini kita punya barisan itu, kalau sekilas barisan ini turun, naik, naik, turun, naik, naik, turun, gitu ya.
Berarti tiap 2 kali naiknya itu, kalau kita ini ya, kalau barisan yang naik gini, naik turun, coba dulu kita langkahi dulu cara pengerjaannya. Sekilas kita lihat, 11 ke 7 itu dikurang 4 ya. 7 ke 5 itu dikurang 2. 5 ke 13 ditambah malah. Berarti tidak beraturan. Berarti bukan langkah-langkahi 1. Coba kita langkah-langkahi 2, teman-teman. Coba kita langkah-langkahi 2. 11 ke 12 ke 13 ke 14. Nah, itu beraturan. Polanya beraturan berurutan, setiap dilangkahi 2 itu berurutan. Berarti selanjutnya di sini pasti itu 15 ya. 15. Tapi yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan 2 suku yang di antara 14 dan 15 gitu. Sekarang kita perhatikan teman-teman, yang ini 3 ke 7 ini itu ditambah 4 loh. 5 ke 10 itu ditambah 5 loh. 7 ke 13 itu ditambah 6 loh. Berarti ini ke sini itu nanti ditambah 7 loh teman-teman. Tuh ya. Sekarang perhatikan lagi. Nah, 7 ke 5, tuh 7 ke 5 nih. Dari suku terakhir di sini menuju suku pertama yang di sini itu dikurang 2, teman-teman. Nah, 10 ke 7 itu dikurang 3, teman-teman. 13 ke selanjutnya berarti itu kurang 4. Kalau 13 dikurang 4 itu hasilnya adalah 9, teman-teman. 9. Berarti antara A sama C jawabannya. Sekarang tinggal 9 ditambah 7 itu 16. Berarti jawaban soal ini adalah C, teman-teman.